Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pelajaran PPKN-nya kelas 12. Lanjutan yang kemarin tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Kemarin yang A sudah, yang B itu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara itu artinya setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, ataupun kelalaian secara hukum, mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan yang menjadi hak warga negara, ini dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini yang dimaksud dengan pelanggaran hak warga negara. Contohnya, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Ini secara tiba-tiba. Contoh lain, pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Ini contoh yang termasuk pelanggaran hak warga negara. Contoh lain, yang ketiga, pembatasan hak berserikat dan juga berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Ini. Kemudian pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban warga negara ini merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran kewajiban warga negara ini merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya, pengingkaran kewajiban warga negara ini melakukan aksi teroris. Jadi teroris ini termasuk di dalam pengingkaran kewajiban, melanggar ketentuan negara. Contoh lain, membuang sampah sembarangan. Ini sampah yang sudah ada tempatnya dibuang tidak pada tempatnya. Contoh lain, merusak fasilitas negara. Ini banyak sekali contohnya. Membentuk gerakan separatis yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Membentuk gerakan separatis. Yang selanjutnya, melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran aturan berlalu lintas ini sudah termasuk di dalam pengingkaran kewajiban. Nah, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ini faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, antara lain sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, bukan karena tidak tahu, tapi memang sengaja. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleransi ini termasuk penyebab terjadinya pelanggaran hak. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Contoh lain masih banyak lagi. Itu yang termasuk di dalam faktor
penyebab terjadinya pelanggaran. Nah, di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban di berbagai negara, ini khususnya di Indonesia. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban antara satu negara dengan negara lain mungkin berbeda-beda. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, ataupun negara itu sendiri. Beberapa contoh misalnya, kasus Benito Mussolini, ini di Italia. Kasus Hitler di Jerman. Kasus Afrika Selatan, Perang Bosnia. Ini termasuk kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi contohnya itu banyak sekali. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut diharapkan agar seminimal mungkin tidak terjadi. Sekian dulu di dalam pertemuan kali ini. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.